Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Jamaah maghrib rahimakumullah, kaum muslimin muslimat yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Kita senantiasa berusaha untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang sudah diberikan kepada kita semuanya dengan memanfaatkan nikmat tersebut di dalam kebaikan-kebaikan. Di antara kenikmatan-kenikmatan yang kita semestinya hargai lebih adalah kenikmatan kesehatan kita, kenikmatan kesempatan kita. Karena dua hal ini terkadang dilupakan oleh sebagian besar dari kita ketika kita merasakan sakit, ya, atau merasakan kesibukan urusan dunia. Terkadang itu yang membuat kita tidak bisa menjalankan apa-apa yang semestinya menjadi kewajiban kita. Jamaah rahimakumullah, kita masih akan melanjutkan terkait kaidah di dalam beragama agar supaya kita memiliki pegangan-pegangan. Para ulama sudah merumuskan berdasarkan Al-Quran maupun sunnah-sunnah sahihah. Ketika kita mengetahui kaidah yang ada, sehingga kita bisa mudah menerapkannya baik dalam urusan ibadah maupun urusan muamalah, baik urusan akidah maupun urusan akhlak, semuanya harus berlandaskan kaidah yang berdasarkan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, ketika kita memahami itu, mudah-mudahan kita bisa menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Karena penting bagi kita untuk mendapatkan keridhaan Allah. Ketika kita berada di jalur yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, kita akan mendapatkan keridhaan Allah. Kehidupan kita diridhoi oleh Allah di dunia wal akhirah. Ya, akan tapi ketika kita tidak melandasi kehidupan kita dengan kaidah-kaidah yang benar, maka kita akan mendapati banyak kesulitan, atau kehidupan kita menjadi tidak diridhoi oleh Allah, sehingga terasa sempit. Dunia yang luas terasa akan menjadi sempit. Kalau kita tidak memahami kaidah, ketika kita beragama atau kita bergaul di masyarakat, kadang mempunyai kendala-kendala yang kalau kita tidak memahaminya, kita akan salah dalam mengambil keputusan. Pada kajian yang terakhir kita mempelajari dua kaidah. Yang ke-8, hukum syar'i tidak sempurna kecuali terpenuhi syarat dan rukunnya. Yang ke-9, atau kebiasaan yang baik dijadikan pedoman pada setiap hukum dalam syariat. Dua hal ini kemarin sudah kita pelajari. Ya. Yang ke-8, saya ulangi kembali, bahwasanya semua hukum di dalam aturan syariat itu akan dikenakan kepada kita semuanya ketika sempurna syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Orang dianggap di dalam Al-Quran banyak sekali. Orang yang kafir kepada Allah akan dimasukkan ke dalam
neraka. Orang yang berlaku syirik kepada Allah tidak akan diampuni dosanya sampai hari kiamat. Ini adalah kalimat-kalimat umum. Ya. Akan tetapi ketika kita memahami hukum syar'i ini tidak akan sempurna kecuali terpenuhi syarat dan rukunnya. Orang yang syirik misalnya itu hanya akan masuk ke dalam neraka kalau dia tidak bertobat. Akan tapi kalau dia sempat bertobat kepada Allah, maka rukun-rukun untuk dimasukkan ke dalam neraka tidak terpenuhi, itu maksudnya. Secara mudahnya seperti itu. Begitu juga orang yang masuk surga, ya. Di dalam Al-Quran, orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan menjadi penghuni surga selama syarat dan rukunnya terpenuhi. Ya, terpenuhi. Walaupun kita sudah menjalankan amal-amal soleh, akan tetapi ketika kita misalnya masih melakukan kesyirikan, masih melakukan kemaksiatan yang banyak, maka belum menjamin kita menjadi penduduk surga. Ya, karena syarat dan rukun-rukunnya tidak terpenuhi. Itu secara umum adalah seperti itu. Ini mencakup keseluruhan perihal, keseluruhan baik itu ibadah, baik itu muamalah. Gitu. Misalnya ketika negara-negara yang mempraktekkan hukum syariat Islam, ketika ada orang mencuri harus potong tangan, itu ada syarat dan rukunnya. Ya. Yang pertama misalnya syaratnya adalah yang melakukan harus sudah balik. Ya, sudah balik. Dan harta yang dicuri misalnya melebihi ukuran maaf saya agak lupa, ya. Yang jelas ada ukuran tertentu sampai dia mendapatkan hukuman curi. Akan tapi kalau misalnya mencurinya barang-barang yang sepele, ya, itu belum terkena hukum potong tangan. Itu seperti itu. Ya, sama juga di dalam hukum yang menjadi terjadi di kita, ya hukum pidana kita juga seperti itu. Ada syarat dan rukunnya selagi semuanya terpenuhi. Ketika semua syarat dan rukunnya terpenuhi, maka itu menjadi dilaksanakannya hukuman syar'i secara sempurna. Kewajiban akan sholat misalnya, ya, kewajiban akan sholat. Kita syaratnya adalah kitanya sudah menjadi orang yang diberi beban, ya, rukun-rukunnya dijalankan semuanya, sehingga ketika hal tersebut kita laksanakan, maka kita akan mendapatkan pahala. Ketika tidak dilaksanakan syarat dan rukunnya, maka tidak akan mendapatkan pahala. Itu secara umum seperti itu. Segala macam hukum yang ada, ya, harus disempurnakan syarat-syarat dan rukun-rukunnya agar bisa dinilai sebagai sebuah ketentuan yang pasti. Yang ke-9 kemarin sudah kami jelaskan, ya, sedikit mengulangi. Ya, dalam Al-Qur'an banyak sekali Allah memerintahkan kita untuk berbuat ma'ruf, ya. Di antara pilar agama Islam adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, memerintahkan kepada kebaikan. Ya, memerintahkan kepada kebaikan. Al-ma'ruf, kebaikan-kebaikan adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan di dalam masyarakat. Ya, yang baik-baik itu adalah bisa dijadikan pedoman. Yang penting, yang baik itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan baik menurut kita atau baik menurut seseorang. Akan tetapi baik itu secara masyarakat diterima di dalam masyarakat dan itu tidak melanggar Al-Quran dan As-Sunnah. Ini namanya urf, ya, atau kebiasaan. Bisa kita jadikan pedoman dalam hukum syariat. Contoh misalnya kita
kebiasaan kita orang ngode mulai jam 7:30 gitu biasanya gitu. Yang harian sampai jam 4:30 atau 3:30. Ya. Hal itu kalau kita mengacu kepada hukum syariat terkait pengupahannya, itu juga yang dijadikan standar adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat tersebut. Itu. Ketika kita melanggar itu, maka itu juga sama saja kita melanggar hukum syariat. Itu. Karena memang sudah disepakati bersama. Itu. Dan juga terkait dengan upah, terkait dengan segala macam kegiatan ekonomi dalam masyarakat, kebiasaan-kebiasaan yang baik yang terjadi di masyarakat itu adalah dijadikan pedoman dalam hukum, ya, hukum syariat. Karena pada hakikatnya kita ini tidak bisa memilah-milah antara hukum dunia dan akhirat. Kita kaum muslimin semestinya menyandarkan segala macam yang kita hukumkan di dalam menyandarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Karena konsekuensinya itu adalah kita sampai di akhirat. Itu secara umum seperti itu. Jadi yang ma'ruf ini yang diketahui oleh kita. Misalnya seorang suami bagaimana caranya berbuat ma'ruf kepada istrinya, baik dari segi pergaulannya, ya, baik dari segi nafkahnya, baik dari segi tutur katanya, itu adalah sesuai dengan kebiasaan yang baik itu. Agar supaya itu dijadikan pedoman dalam urusan syariat. Ketika seorang di dalam sebuah masyarakat, seorang suami yang diberi kekuatan lebih, ya, diwajibkan untuk memberi nafkah, tapi Allah mensyaratkan dengan cara-cara yang ma'ruf. Artinya ma'ruf itu adalah sesuai dengan standar, ya, sesuai dengan standar yang berlaku di masyarakat. Cara kalau dalam urusan pekerjaan adalah UMR, yaitu ada upah minimum. Itu yang ma'ruf itu seperti itu maksudnya. Dan hal ini dijadikan sandaran bagi semua hukum yang berlaku di dalam masyarakat Islam. Gitu. Kita lanjutkan yang berikutnya. Ya, kita membicarakan tentang apa namanya orang yang menuduh. Kata para ulama, ada sebuah kaidah yang penting untuk kita ketahui, ya, agar supaya kita lebih berhati-hati. Ini kaidah dalam fikih, kaidah fikih ini sangat luas, ya, cakupannya. Seluruh kehidupan sendi masyarakat, di dalam masyarakat itu kalau kita mengetahui kaidahnya akan lebih mudah untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kaidah yang ke-10 yaitu bukti wajib didatangkan oleh orang yang menuduh. Jamaah rahimakumullah, sebuah kaidah yang dalam agama Islam yang sangat sempurna. Kita sebenarnya hal ini juga sudah berlaku di dalam bermasyarakat atau dalam bernegara. Ketika ada orang yang menuduh orang melakukan sesuatu, ya, itu harus mendatangkan bukti. Kalau tidak, dia masuk ke dalam kategori penyebar dusta. Apalagi untuk menuduh perkara-perkara yang besar, ya. Ya, menuduh seseorang berzina misalnya, ini membutuhkan bukti yang nyata. Ya, kalau tidak kita akan dilaknat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini kita harus berhati-hati. Menuduh orang melakukan pencurian misalnya, ya, ini harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak bisa kita mengatakan kamu mencuri tapi tidak mempunyai bukti. Itu penting untuk kita pahami agar supaya kita tidak salah. Ya, kalau tidak ada buktinya, ya bagaimanapun juga tidak akan bisa terbukti bahwa orang tersebut memang bersalah. Itu. Jamaah rahimakumullah, hal ini sering terjadi di dalam masyarakat, ya.
agar supaya kita lebih berhati-hati. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda yang artinya bukti itu harus didatangkan oleh orang yang menuduh, dan sumpah itu wajib bagi orang yang mengingkari tuduhan tersebut. Jamaah rahimakumullah, ini sebuah kaidah yang penting untuk kita fahami di dalam kehidupan bermasyarakat, karena sering terjadi friksi-friksi di dalam kehidupan bermasyarakat. Gini Pak Betul? Iya. Penting untuk kita pahami. Ketika kita menuduh seseorang melakukan perbuatan yang buruk, ya kalau menuduh perbuatan yang baik sih jarang ya. Bukan menuduh namanya. Kalau menuduh orang melakukan perbuatan yang buruk, ini wajib untuk mendatangkan bukti. Ya, kalau tidak ada buktinya, kita akan terkena dosa besar. Ya, terkena dosa besar. Makanya penting untuk kita pahami, baik dalam segala macam permasalahan. Ya, baik untuk masalah hutang piutang misalnya, ya, atau masalah waris, atau masalah suami istri, atau permasalahan yang lain. Orang-orang yang menuduh ini wajib untuk mendatangkan bukti. Kalau tidak bisa mendatangkan bukti, maka tidak boleh membuat kesimpulan. Tidak boleh. Ya. Tidak bisa kita dengan berdasarkan asumsi menuduh si A melakukan sesuatu. Tidak boleh. Ya, tidak bisa, dan selamanya tidak akan bisa. Harus ada bukti yang nyata. Kecuali kalau kita memang mendapatinya sedang melakukan sesuatu. Itu kalau hanya berdasarkan kayane jerene, itu tidak ora payu, nggih, dalam hukum syariat. Begitu juga dalam hukum hukum peradilan kita. Secara umum seperti itu. Ketika kita menuntut segala sesuatu terhadap seseorang, maka kita wajib untuk mendatangkan bukti-bukti. Ya, dalam syariat agama Allah Tabaraka wa Ta'ala sangat penting ini. Contoh misalnya ada orang menuduh orang berzina, itu wajib mendatangkan 4 orang saksi, wajib. Ini, ya, kalau tidak bisa maka tuduhannya batal. Ini sesuatu yang harus kita pahami agar kita tidak mudah ya untuk membuat sebuah kesimpulan kalau memang hal tersebut tidak kita ketahui dengan sebenar-benarnya tanpa ada bukti yang jelas yang bisa dipertanggungjawabkan dunia akhirat, ya, itu tidak boleh kita sembarangan menuduh. Ya, menuduh orang lain mencuri misalnya padahal tidak pernah melihat atau juga tidak ada saksinya. Ini dosa besar. Ya, ini harus kita pahami. Karena bagaimanapun juga kalau kita mengatakan kamu mencuri harus ada buktinya. Buktinya mana? Kan susah ya, susah. Kecuali memang kita memergokinya lagi sedang dalam keadaan mencuri. Itu. Ini penting agar supaya semuanya ada. Kalau tidak nanti akan saling menyalahkan. Gitu betul? Itu. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, wa atainahul hikmata wa faslal khitab, ya. Allah memberikan kepada ini ayat adalah terkait Nabi Sulaiman, ya, Nabi Sulaiman. Kami memberinya kepada Nabi Sulaiman hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan. Ini pelajaran kepada kita untuk bisa menyelesaikan sebuah sengketa di dalam bermasyarakat. Kita harus memahami kaidah-kaidah yang ada, baik yang utama kaidah secara Islami, bagaimana dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, lalu berikutnya dikaitkan dengan urf kebiasaan dalam masyarakat, lalu dikaitkan dengan hukum yang berlaku di negara tersebut. Ini semuanya membutuhkan hikmah dan kebijaksanaan dan harus dimiliki oleh
kita yang tua-tua, ya, agar supaya bisa membimbing ya anak-anak kita, generasi muda kita untuk bisa bijaksana dalam segala macam, ya, agar supaya kehidupan ini berjalan dalam kehidupan bermasyarakat. Jemaah rahimakumullah. Contoh-contoh, ya, misalnya ada orang yang mengklaim bahwa barang yang ada di tangan orang lain adalah miliknya, atau mengklaim bahwa orang lain punya hutang darinya, atau menyatakan bahwa orang lain mempunyai kewajiban yang harus dia tunaikan kepadanya, maka ia harus mendatangkan bukti dan dari tuntutannya tersebut. Makanya dalam Al-Baqarah surat Al-Baqarah, akhir surat Al-Baqarah, Allah menyampaikan kepada kita orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila qadarin faktubuh. Ya, ketika kalian melakukan transaksi jual beli yang tempo, itu harus ada tulisannya, harus ada hitam di atas putih. Ya, itu wajib bagi kita. Ya, wajib. Karena kalau tidak, nanti di kemudian hari bisa saja terjadi perselisihan. Segala macam yang sifatnya jual beli, tapi tempo atau mempunyai perjanjian dan sebagainya, yang nanti akan berlangsung lama, ini wajib untuk ada hitam di atas putih. Karena ini pasti akan terjadi. Kalau tidak, ya, misalnya panjenengan memberi hutang kepada orang tapi kelalen, terus sing harus disalahna sinten. Gini, ya, kadang-kadang itu terjadi. Kita saling percayanya kepada orang, utang sepira-pira diwebruk, ya. Begitu orang lagi, nyong utangnya kapan? Gini, betul? Ya, kadang ada seperti itu, kadang, ya, tidak semuanya. Akan tapi ini makanya Allah memberikan pelajaran yang terbaik. Ketika kita berhutang atau menghutangkan dengan tempo waktu yang cukup lama, lebih baik, ya, atau diperintahkan oleh Allah, wajib bagi kita untuk menulisnya, ya, sehingga tidak terjadi kasus yang seperti ini, ya. Nah, kita misalnya menganggap si A diutang maring nyong, urung nyaur, padahal si A tersebut merasa sudah nyaur. Ini pernah nomor panjenengan? Ya, kadang seperti itu, ya. Ketika kita menuduh orang tersebut punya hutang kepada kita, itu wajib mendatangkan bukti. Kalau tidak ada buktinya bagaimana? Maka tidak boleh. Ya, orang yang dituduh wajib bersumpah. Kalau dia bisa mau bersumpah atas nama Allah bahwa saya sudah nyaur, sudah selesai. Ya, urusannya terserah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau yang hutang, yang menuduh juga tidak punya bukti, tidak punya hitam di atas putih, atau tidak ada saksi. Maka penting, ini perlu kita pahami. Ya, ketika kita misalnya mempunyai atau mendapati permasalahan-permasalahan dalam masyarakat, hal-hal seperti ini, ya, untuk jual beli barang-barang yang berharga, tanah misalnya, tanah wakaf misalnya, ya, harus ada hitam di atas putih, agar supaya kelak kemudian hari ketika ada sengketa, bukti tersebut bisa menjadi barang bukti yang kuat. Ini. Karena kalau kita menuduh tanpa bukti, kita berdosa. Walaupun mungkin kita benar, walaupun mungkin kita benar, tapi kita tidak boleh, ya, kalau tidak ada buktinya. Nih, kalau memang saya menghutangi panjenengan, misalnya panjenengan saya tagih, nyong wis nyaur, urung kok. Kalau memang pada kenyataannya dia belum nyaur dan saya tidak bisa mendatangkan bukti, ya sudah, harus direlakan. Karena memang buktinya tidak ada. Ya, urusannya diserahkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau di dunia kita memang hanya terbatas dengan bukti yang ada. Berbeda dengan di akhirat nanti. Ya, kalau di akhirat semuanya akan menjadi bukti. Ya, tubuh kita semuanya dari rambut sampai ujung kaki akan menjadi bukti apa yang kita kerjakan.
Makanya untuk urusan hutang piutang ini ya harus segera diselesaikan, karena kalau tidak ini akan sampai nanti di akhirat. Ya, panjenengan harus berhati-hati terkait hutang piutang. Kalau tidak lunas, kalau belum lunas di dunia, nanti akan diperhitungkan di akhirat. Menyaurnya karo apa? Nyaurnya kalau kita masih punya hutang, bagaimana kalau nyaurnya? Nyaurnya dengan pahala panjenengan, pahala salat. Angger ana ya. Ya, kalau tidak ada bagaimana? Ya dikaproki dosanya sing diutang maring panjenengan. Itu. Ini untuk berhati-hati ya, masalah hutang piutang agar supaya kita jamaah rahimakumullah. Ya, misalnya ini lagi terkait wakaf atau warisan. Dengan orang yang mengklaim bahwa dirinya berhak untuk memperoleh bagian dalam wakaf atau warisan tertentu, maka wajib baginya untuk mendatangkan bukti. Kadang-kadang dalam keluarga saya pernah ya dirasani. Dahulu zaman rib bapak nyong, biung nyong tahu ngomong, kok mengkong nyong mati, dewe iki, tapi langka catatannya, langka dan tidak ada saksinya, kepriwe hukumnya, ya. Ini hal-hal seperti ini harus dipahami. Kalau panjenengan tidak bisa membalpangkan bukti dan saksi, maka hal itu tidak boleh dilaksanakan kecuali dengan kesepakatan ahli waris yang lain. Oke? Paham nggak maksud saya? Ya, kadang-kadang ya, orang tua saking emannya kepada anak misalnya, ya, kamu kowe engkau yang mati ki kok, ya, begitu meninggalkan hari harta warisan. Harta warisan itu adalah hak dari semua ahli waris. Ketika terjadi pembagian warisan, si fulan ini mengaku, kanu surunge ninggal ramane nyong ngomong kayak itu, ya. Ini tidak boleh dilaksanakan sampai dia mendatangkan bukti, kecuali ahli waris yang lain ridho dengan hal tersebut atau ngandel dengan hal tersebut. Ini penting untuk kita pahami. Ketika semuanya ridho, ya tidak masalah. Akan tapi ya ahli waris ini tidak mendapatkan wasiat, Ya, tidak boleh wasiat itu untuk ahli warisnya, tidak boleh. Ya, karena ahli waris itu bagiannya sudah ditentukan oleh Al-Qur'an. Jelas. Ya, kalau misalnya orang tua mewasiatkan memberikan sesuatu setelah mati ya kepada orang tertentu, padahal orang tersebut adalah ahli waris, maka wasiat tersebut batal, tidak boleh dilaksanakan. Ya, karena kalau sudah menjadi harta warisan itu bagiannya sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Itu seperti itu. Sekali lagi ya, kaidah ini harus kita fahami ketika kita mau menuduh seseorang atau mengklaim sesuatu. Itu juga harus mendatangkan bukti yang nyata. Tuh, kaidah yang ke-10. Ini untuk kita lanjutkan. Yang ke-11, dalam kondisi darurat, hal yang terlarang itu diperbolehkan. Ya, secara umum ya sudah pernah kami jelaskan di khutbah Jumat kalau nggak salah. Ya, Allah Ta'ala berfirman, "Waqad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa matturirtum ilaihi." Sungguh sudah kami jelaskan kepada kalian apa-apa yang diharamkan atas kalian kecuali apa yang kamu terpaksa makan. Ini terkait pengharaman segala macam yang diharamkan oleh Allah. Ya, boleh kita tidak boleh kita makan dalam keadaan normal. Akan tetapi dalam kondisi terpaksa, maka yang haram itu boleh kita lakukan. Kita akan membahas lebih detail. Terkadang ya orang itu gampang mengatakan
darurat. Ini permasalahannya. Ini darurat kan oleh itu. Contoh misalnya apa? Lagi kepepet hutang, ini darurat, utang bank sing ribawi ya ora apa-apa ndean. Kadang-kadang pakai ndean. Ya, pakai ndean. Nyongon lagi terpaksa darurat. Utang apakah boleh? Nah, ini yang kadang kebablasan. Kita kebablasan dalam hal mengartikan arti kata darurat. Memang boleh, secara kaidah boleh seperti itu. Sudah sering kami jelaskan bahwasanya ketika kita berada dalam keadaan lapar, ya sudah berhari-hari tidak makan, anane mung daging sapi alas atau celeng, ya keadaannya hanya itu, misalnya itu, maka boleh kita makan waktu itu aja. Atau misalnya kita dalam keadaan terpaksa sekali, kita boleh mengambil barang orang lain dalam keadaan terpaksa. Akan tetapi keadaan darurat ini yang harus kita cermati, apakah benar-benar masuk ke dalam keadaan darurat. Contoh yang lebih ringan, misalnya kaum ibu memeriksakan diri ke dokter, ya, karena sakitnya mungkin bagian yang harusnya ditutup oleh aurat, sedangkan dokternya laki-laki. Ini harus kita pahami, ya, ini masuk darurat atau belum. Itu. Pertanyaannya adalah ketika misalnya gangguan pada kandungan atau bagian kewanitaan, itu ya yang utama, yang pertama harus kita lakukan adalah menghindari hal-hal yang terlarang. Otomatis kaum ibu harus mencari dokter perempuan. Itu, ya harus utamakan itu. Kalau punya penyakit dan dalam pemeriksaannya harus membuka aurat, maka utamakan cari terlebih dahulu dokter perempuan. Ya, hari ini saya mendapatkan kabar ada kaum ibu banyak ada kanker di bagian payudara, ya. Teman saya bercerita seperti itu, dan kebetulan spesialisnya kaum wanitanya belum ada, sehingga tanya kepada saya, ini hukumnya gimana, Tat? Itu makanya saya jelaskan terkait hal-hal seperti ini. Ya panjenengan, yang pertama harus dilakukan adalah mencari dokter wanita. Ya, dokter wanita. Begitu juga kaum pria, ya. Kaum pria. Pernah teman saya punya penyakit yang kondor, istilahnya apa itu? Ya, itu kondor di bagian alat vitalnya. Cerita dengan saya, sing meriksa dokter wadon. Sebenarnya untuk penyakit itu kan banyak, dokter laki-laki banyak, ya. Ya ini bukan keadaan darurat sebenarnya. Tidak boleh seperti itu. Harus diutamakan, ya, dokternya adalah cari yang laki-laki. Itu. Ini berlaku untuk secara umum seperti itu. Karena hal-hal seperti ini banyak terjadi di masyarakat. Panjenengan, ya, mempunyai keluhan penyakit karena keterbatasan sehingga berperiksa kepada dokternya yang bukan muhrim dan harus, kecuali penyakit umum, ya, yang tidak membutuhkan untuk membuka aurat, ya, membuka bagian aurat itu, karena hal-hal seperti ini harus kita berhati-hati, ya, karena bagaimanapun ya sering terjadi di sekitar kita, ya, ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan ketika ada dokter dan pasien berbeda jenis dan bukan muhrim. Itu pasti suatu saat akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu. Ya, kita manusiawi, manusia mempunyai sifatnya sama, ya, kita semuanya. Makanya Allah menjaga sedemikian rupa agar kita sendiri yang menjaganya. Kalau kita tidak menjaganya, ya kita akan terjerumus ke dalam dosa. Ya,
Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Famanitturra ghaira baghin wala 'adin fala isma 'alaih innallaha ghafurur rahim." Ya, barang siapa yang terpaksa memakannya sedangkan ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka ia tidak berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu. Jamaah rahimakumullah, termasuk dalam keadaan darurat, mungkin misalnya dalam kondisi bencana, ya, bencana. Itu bisa dikategorikan sebagai kondisi darurat, ya. Mungkin kita tidak perlu, ya kaum ibu misalnya, ya, dalam keadaan bencana anane dokter lanang ya wis ya panjenengan membutuhkan pertolongan cepat-cepat, ya tidak berpikir, ya. Akan tetapi ketika semuanya mengetahui harus tetap menjaga norma yang ada, ya, membuka aurat secukupnya tidak terlalu berlebihan, ya. Yang lainnya tetap dalam keadaan tertutup. Jamaah rahimakumullah, terkait hal ini, ya, Syekh Muhammad Al-Utsaimin beliau berkata, barang siapa memakan sesuatu yang diharamkan atau melakukan, ya, secara umum melakukan sesuatu yang dilarang dalam kondisi terpaksa, maka tidaklah akan dikenakan dosa. Barang siapa yang melakukan sesuatu yang mengandung dosa, akan tapi dalam rangka keadaan untuk menyelamatkan dirinya, itu maka tidak mengapa. Akan tetapi ada pengecualian, ya. Ya, secara umum kaidahnya, syarat-syaratnya, ya, sampai syarat-syaratnya, darurat tersebut benar-benar terjadi atau diprediksi kuat akan terjadi, tidak semata-mata praduga atau asumsi belaka. Ya, ini kalau kita misalnya kembali ke tadi utang bank, nyong ora utang bank kok ya uripe angel, usahane ora tayang melaku. Ini kan asumsi. Gimana betul? Ini asumsi, ya. Ini asumsi maksudnya. Bukan sesuatu yang nyata, belum tentu. Ya, belum tentu kalau tidak utang bank usahanya dilancar. Ya, karena saya mendapati ada teman yang memang berusaha tanpa hutang bank, gitu. Ternyata ya lancar-lancar saja. Gitu. Nah, ini kan asumsi. Tidak boleh kita mengasumsi. Saya kalau misalnya tidak makan hari ini pasti mati. Nggak boleh. Nggak boleh mengatakan demikian. Ya, itu asumsi. Ini semuanya harus daruratnya benar-benar terjadi. Seperti yang saya sampaikan tadi, dalam keadaan peperangan misalnya, ya, perawatnya adanya perempuan, sementara prajuritnya laki, ya boleh saja. Itu karena memang dalam keadaan darurat. Itu. Tidak ada pilihan lain yang bisa menghilangkan mudarat tersebut. Ya, tidak ada pilihan. Benar-benar sudah tidak ada pilihan. Ya. Yang berikutnya adalah kondisi tersebut benar-benar memaksa untuk melakukan hal yang dilarang karena dikhawatirkan kehilangan nyawa atau anggota badannya. Ya, misalnya kita boleh menggunakan obat-obat yang mengandung sesuatu yang dilarang. Ya, obat-obat yang mengandung kadar haramnya, misalnya mengandung minyak babi, mengandung alkohol yang berlebihan dan sebagainya, itu pada hakikatnya prinsipnya diharamkan. Akan tetapi ketika dalam kondisi darurat dan kita tidak mendapatkan obat yang lain, itu diperbolehkan. Berbeda anggar panjenengan misalnya golarang awak minum anggur kemien. Itu bukan darurat. Gimana betul? Ini pakai rw kemudian seneng gue. Biar kita juga pernah, ya. Ya, tukang-tukang juga banyak yang seperti itu. Ya, cereng gue tambah
Kesel itu bukan darurat. Hanya kebiasaan, karena kebiasaan jadi nggak minum anggur cap orang tua nong pakai yo. Biar seseloki awake kepenak turune lelet itu. Itu tidak boleh. Ya karena bukan keadaan darurat. Ya kalaupun tidak minum anggur ya minum banyu putih ngake ya pada baik turune lelet. Ini dan keharaman yang dilakukan tidak menzolimi orang lain. Itu. Tidak melakukannya dengan melewati batas. Cukup sekedar yang ia perlukan. Misalnya untuk kalau ada kejahatan, maling, perampok dan sebagainya, ya kita boleh ya dalam keadaan terpaksa untuk menyelamatkan nyawa kita boleh membunuh, ya. Dalam keadaan terpaksa, kita yang terancam. Karena ketika kita sudah berhadapan dengan perampok maling, itu mereka adalah orang-orang yang secara akal tidak sehat. Mereka sudah nekat. Makanya ketika kita berhadapan dengan orang-orang tersebut, ya, yang mudah-mudahan hati-hati. Ya, mereka otaknya sudah tidak waras. Ya, tidak waras. Makanya ketika kita berhadapan dengan mereka, ya kalau berani ya berani, kalau enggak berani ya mending ngorong-ngorong baik. Gitu, ya karena memang beresiko. Ya tapi ketika kita dalam hadapan orang-orang tersebut, kata Rasulullah, ketika kita membunuh kita mendapatkan pahala. Ya, ketika kita dibunuh kita syahid. Itu seperti itu. Jadi dua-duanya beruntung kaum muslimin. Makanya bagi yang punya keberanian tidak perlu takut anggar matinya dihitung sebagai mati syahid. Itu. Jadi ketika kita misalkan dalam suatu saat kita ditodong, ya kata Rasulullah bunuh, ya lawan maksudnya. Lah kalau saya mati syahid. Ya kalau dia yang mati dia yang masuk ke neraka, kamu tidak berdosa. Itu seperti itu. Ya, ini hal-hal yang kondisi darurat yang benar-benar dalam keadaan darurat. Sedangkan untuk perkara-perkara yang lain, misalnya ya seorang istri meminta cerai kepada suaminya. Ya, kalau memang kondisinya sudah darurat, artinya sudah tidak mungkin untuk dipertahankan. Ya, karena alasan keburukan yang sangat banyak itu diperbolehkan. Akan tapi kalau belum itu ingat sabda Rasulullah, tidak akan masuk surga seorang istri yang meminta cerai dari suaminya dengan alasan yang tidak syar'i. Ini, ya kadang-kadang alasannya sepele. Alasannya apa? Panjenengan kalau ke pengadilan agama hari ini orang minta cerai banyak banget loh. Ya, mereka tidak pernah membaca hadis Rasulullah, ya. Kaum perempuan, kaum ibu yang menggugat cerai suaminya sangat banyak. Ya, padahal Rasulullah mengatakan demikian. Harus benar-benar ada alasan syar'i. Tanyakan kepada yang mengetahui kalau tidak mengetahui. Ya, apakah alasan-alasan ini bisa untuk maju menggugat cerai. Kalau belum dikategorikan, itu akan masuk ke kategori ancaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu seperti itu. Tuh. Akan tapi ada pengecualian. Di antara pengecualiannya adalah kita tidak ada kata darurat kalau dipaksa untuk kafir, ya untuk kafir itu tidak boleh. Tidak boleh. Atau membunuh orang lain, atau berzina, ataupun perbuatan yang kesyirikan, ya itu tidak boleh. Tidak ada kata-kata darurat dalam permasalahan seperti ini. Ya, maksudnya kamu harus keluar dari Islam, ya tidak boleh. Tidak ada kata darurat. Ya mending mati dalam keadaan Islam daripada harus hidup dalam keadaan kafir. Itu seperti itu. Ya, atau berzina bisa darurat berzina ya nggak ada ya.
Artinya tidak boleh kita lakukan. Ini untuk pengecaulan dari kaidah-kaidah yang sudah dilaksanakan. Jamaah rahimakumullah, yaitu ada 2 tambahannya. Ya, sedikit untuk menambah pemahaman kita. Karena bagaimanapun kita akan menghadapi permasalahan-permasalahan di masyarakat, di kehidupan kita, di keluarga, semuanya akan ada. Ya, akan ada permasalahan yang harus kita selesaikan dengan cara-cara yang benar yang diridhoi oleh Allah. Ya, sekali lagi, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada yang mengetahui kalau kamu tidak mengetahui. Itu. Karena permasalahan kehidupan kita, ya kalau itu melanggar ketentuan Allah dan Rasulnya, pasti akan berdampak dalam kehidupan kita berikutnya. Begitu. Paham gak? Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.